Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Salam berjumpa para pemirsa UB TV yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Pandita Muda Jenjen Irawan dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Malang. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik ini, di mana kita masih bisa bersama-sama untuk mendengarkan Dhamma, untuk sharing Dhamma, demi kebijaksanaan dan kebahagiaan kita semua. Topik yang ingin saya angkat pada kesempatan pada kali ini adalah memberikan yang terbaik. Ya, akan saya awali dengan sebuah kisah di mana ada seorang tukang kayu yang bernama, kita beri saja nama Pak Darto. Seorang tukang kayu bernama Pak Darto. Beliau ini sudah bekerja dengan cukup lama, sudah saatnya untuk pensiun. Kemudian Pak Darto ini ingin mengutarakan keinginannya untuk segera pensiun kepada atasannya. Kita beri nama saja Bapak Arif gitu ya. Ya, kemudian Pak Darto menyampaikan keinginannya, selamat pagi Pak, saya sudah lama bekerja ikut Bapak Arif, saya ingin segera pensiun, apakah Bapak mengizinkan gitu? Kita kan sudah bekerja selama puluhan tahun Pak. Ya. Kemudian Bapak Arif, oh iya Pak Darto, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tapi Pak Darto, saya minta sekali aja sebagai tugas terakhir untuk Pak Darto. Tolong buatkan sebuah rumah yang seperti biasanya aja Pak Darto. Yang penting rapi, kuat gitu. Ya, sebenarnya Pak Darto ini istilahnya tidak senang gitu. Ingin segera langsung pensiun tanpa ada pekerjaan terakhir seperti ini. Tapi ya udah, Pak Arif akan saya segera kerjakan. Ya, singkat cerita, Pak Darto berhasil menyelesaikan rumah tersebut. Ya, namun dikerjakan dengan cukup cepat, hanya beberapa minggu sudah selesai. Tapi alhasil kurang maksimal. Jadi bahan-bahan yang digunakan bukan bahan-bahan yang berkualitas. Tembok-tembok yang dipasang masih miring-miring. Atap-atapnya juga kurang presisi, kurang bahan, kayu-kayunya masih kurang. Dan catnya juga agak belepotan kemana-mana. Ya, tapi pikir Pak Darto, ya akhirnya tugas saya selesai. Kemudian Pak Darto mengundang Pak Arif datang, ini Pak, saya sudah selesai mengerjakan rumah ini. Kemudian Pak Arif, baik Pak Darto, ini saya serahkan kunci rumah ini untuk Pak Darto. Ya, rumah ini untuk Anda, Pak Darto. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Silakan, ini pemberian dari saya untuk Bapak dan keluarga. Ya, seketika itu juga Pak Darto bisa dibayangkan ya, wajahnya pucat pasi, merasa menyesal mengapa tidak mengerjakan kerjaan yang terakhirnya yang ternyata untuk dia tinggali sendiri. Ya, baik. Dari sini kita bisa melihat
ya, bahwa Pak Darto ini tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, tidak memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk pekerjaan yang dia lakukan. Kita bisa menganalisa satu persatu, melihat dari sudut pandang agama Buddha. Mengapa Pak Darto bisa melakukan hal seperti ini? Kok bisa kejadian hal seperti ini? Ya, baik. Dalam agama Buddha, setiap orang dikenal memiliki kotoran batin atau kilesa. Ya. Kilesa yang pertama adalah keserakahan atau loba. Kemudian yang kedua, kebencian atau dosa. Dan yang ketiga adalah ketidakbijaksanaan atau ketidaktahuan atau moha. Nah, bagaimana penjelasan dari keserakahan, kebencian, dan ketidakbijaksanaan ini akan kita bahas setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi, pemirsa UB TV yang berbahagia. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi. Kita mulai dari keserakahan atau loba. Kita lihat, apakah ada keserakahan pada diri Pak Darto si tukang kayu ini? Pak Darto ingin segera pensiun. Beliau merasa tidak puas dengan kondisinya saat ini. Beliau merasa dengan melakukan pensiun, maka hidupnya akan terasa lebih nyaman. Disadari atau tidak, ada unsur keserakahan di sana, yaitu untuk menyenangi atau terikat dengan kesenangan indrawi. Mungkin kehidupannya setelah pensiun di desa atau di kampungnya, beliau akan hidup dengan lebih nyaman, lebih santai bersama keluarga. Ya, tidak bisa dipungkiri itu juga adalah salah satu bentuk keserakahan. Mari kita lihat dari sisi yang lain lagi. Ini ceritanya Bapak Arif, bos dari Bapak Darto, ini tidak memberitahukan bahwa rumah yang dibangun akan menjadi rumah miliknya, rumah milik Pak Darto itu. Bayangkan, apabila Bapak Arif memberitahukan kepada Pak Darto, Bapak, silakan Bapak membangun satu rumah lagi sebagai tugas terakhir Bapak, di mana rumah ini nantinya akan saya berikan kepada Pak Darto. Apa yang akan terjadi kira-kira? Pak Darto akan membangun dengan sangat serius, memakai bahan-bahan kualitas yang lebih baik daripada standar. Kemudian mungkin pengerjaan waktunya juga lebih lama, karena dikerjakan dengan sepenuh hati agar hasil rumahnya ini akan menjadi bagus dan nyaman untuk ditinggali. Bahkan mungkin bila ditotal-total harganya bisa akan lebih tinggi daripada standar biasanya. Tanpa kita sadari, itulah salah satu bentuk keserakahan pada diri manusia. Tidak hanya Pak Darto saja, mungkin kita juga seperti itu. Sekarang mari kita lanjut
kekotoran batin yang kedua, yaitu kebencian atau dosa. Ya, di sini Pak Darto merasa tidak puas dengan kehidupannya sekarang. Ada suatu keengganan dalam diri Pak Darto, yaitu ingin lepas dari kondisinya yang sekarang. Itu termasuk kebencian, satu. Kemudian Pak Darto mengerjakan tugas terakhirnya dengan rasa malas dan bosan, dengan enggan-engganan dan asal-asalan. Itu juga salah satu manifestasi dari kebencian. Ya, kemudian kita lanjutkan ke kotoran batin yang ketiga, yaitu ketidakbijaksanaan. Ketidakbijaksanaan di sini adalah bagaimana Pak Darto tidak secara profesional dalam menjalani profesinya. Ya, apabila Pak Darto bijaksana, maka Pak Darto akan menjalankan tugasnya secara profesional dengan baik, dengan tuntas, karena memang itu yang menjadi tugasnya pada saat itu. Dan satu lagi, Pak Darto tidak memiliki pengetahuan atau ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang apa? Yaitu tentang hukum karma. Bagaimana hukum karma ini berjalan setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Hukum karma tidak berjalan ketika kita melakukan suatu hal tertentu, sesuatu event khusus untuk supaya ini disebut hukum karma. Tidak seperti itu. Misalnya kita memberikan sumbangan kepada fakir miskin, atau kita membantu teman kita yang sedang kesusahan. Hukum karma tidak bekerja hanya pada 2 saat itu, ketika memberi atau kita sedang membantu. Tidak seperti itu. Hukum karma akan berjalan setiap saat, setiap detik, setiap tarik nafas, setiap keluarnya nafas. Setiap momen di mana kita memunculkan kualitas-kualitas batin dalam diri kita. Dalam hal ini, Pak Darto ketika mengerjakan tugasnya, sepertinya kualitas-kualitas batin yang dimunculkan Pak Darto bukan kualitas-kualitas batin yang baik. Sudah kita analisis, keserakahan, kebencian, dan ketidakbijaksanaan muncul dalam diri Pak Darto. Ya, bagaimana dalam agama Buddha, seharusnya kita berbuat supaya kita bisa memberikan yang terbaik dalam setiap momen, setiap saat, dan setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya, akan kita bahas satu persatu, tapi setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi, pemirsa UB TV yang berbahagia. Mari kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Ya, bagaimana kita sebagai manusia bisa memberikan yang terbaik di setiap momen, setiap saat, sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Yang pertama adalah kita harus memiliki semangat atau wirya. Semangat di sini bisa berarti pantang menyerah, dan dalam semangat ini kita juga harus mengingat bahwa
kita berusaha untuk mengenali kondisi-kondisi batin yang tidak baik dalam diri kita. Setelah kita mengenali, kita bisa menghilangkan kondisi-kondisi batin yang muncul atau yang ada dalam diri kita. Selain menghilangkan, kita juga bisa mencegah supaya kondisi batin kita tetap baik, di mana keserakahan, kebencian, dan ketidakbijaksanaan itu tidak muncul. Sehingga sangat penting bagi kita untuk berada di lingkungan yang kondusif, untuk menjaga pergaulan kita dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Karena hal-hal tersebut akan sangat berpotensi untuk memunculkan kondisi batin yang tidak baik dalam diri kita. Selain itu, kita juga harus mengenali kondisi-kondisi batin yang baik. Nah, makanya kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca buku dhamma, banyak mendengarkan ceramah, sehingga kita bisa membedakan mana yang buruk menurut ajaran Buddha dan mana yang baik menurut ajaran Buddha juga. Setelah kita mengetahui, kita bisa mengembangkan kondisi batin yang baik tersebut. Selain mengembangkan, kita juga bisa memunculkan kondisi batin baik yang belum muncul dalam diri kita. Jadi secara singkat, semangat adalah pantang menyerah dalam menghilangkan kondisi batin yang buruk dan mencegah kondisi batin yang buruk. Mengembangkan kondisi batin yang baik dan memunculkan kondisi batin yang baik yang belum muncul. Kita lanjut, yang berikutnya adalah kesadaran setiap saat. Kalau dalam bahasa Jawanya adalah iling lan waspodo. Itu menerjemahkan secara persis ajaran Sang Buddha tentang kesadaran. Di mana kesadaran sekarang ini cukup populer dalam kalangan meditator, yaitu meditasi mindfulness. Sebenarnya sama saja kesadaran, di mana kesadaran setiap saat yang kita lakukan terhadap pekerjaan, terhadap segala sesuatu, itu adalah sangat penting untuk menjaga kondisi batin kita tetap baik. Ketika melakukan sesuatu, kita sadar, dan yang penting kita juga ingat, tidak melamun. Itu kuncinya. Jangan melamun, artinya kita sadar. Kita tahu apa yang sedang kita lakukan, dan kemudian kita bisa menjaga, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik bisa dilakukan, yang buruk jangan dilakukan. Itulah sebabnya kita harus menjaga kesadaran kita tetap bagus, tidak mabuk juga. Jadi kita umat Buddha juga tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Ya, berikutnya kualitas batin yang harus kita kembangkan lagi adalah konsentrasi. Di mana konsentrasi ini kita arahkan kepada hal-hal yang mengurangi kesenangan indrawi. Selain itu juga kita arahkan kepada hal-hal yang mengurangi kemalasan. Kemudian kepada hal-hal yang didasari oleh niat jahat. Kita harus waspada terhadap hal seperti itu. Kemudian adalah keraguan-raguan, dan yang terakhir adalah kegelisahan batin. Ketika kelima hal ini kita hilangkan atau kita redam, maka konsentrasi itu akan muncul. Akan munculnya konsentrasi yang dimaksud di sini adalah konsentrasi yang muncul atas dasar niat yang baik, bukan niat yang buruk, seperti yang barusan tadi saya sebutkan. Ketika konsentrasi diarahkan kepada niat yang baik, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang akan datang. Dan kemudian yang berikutnya adalah kebijaksanaan. Kita bisa mengembangkan kebijaksanaan
dalam setiap hal, setiap perbuatan yang kita lakukan. Misalnya, kita mengetahui mana yang penting dan mana yang tidak penting. Mana yang diprioritaskan, mana yang tidak diprioritaskan. Itulah kebijaksanaan. Selain itu, kita memahami dalam kebijaksanaan kita juga perlu banyak belajar. Misalnya belajar tentang hukum karma dan juga tentang hukum ketidakkekalan yang akan mengakibatkan penderitaan dan tanpa inti, di mana tanpa inti berarti tidak bisa dikontrol. Kita harus menerima bahwa kondisi fenomena di dunia ini tidak bisa dikontrol. Dan yang terakhir adalah keyakinan kita terhadap Sang Buddha juga harus ditingkatkan, bahwa Sang Buddha telah memberikan ajaran yang bagus kepada kita dan bisa kita ikuti untuk kita mencapai kesempurnaan seperti beliau Sang Buddha. Ya, demikian yang bisa saya bagikan kepada para pemirsa UBTV sekalian. Semoga bermanfaat, semoga Anda semua selalu maju dalam Dhamma. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.